guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya. Pada kesempatan kali ini, Minca akan merangkum film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, yaitu The Everest 2015. Sedikit bocoran, film ini menceritakan tentang upaya bertahan hidup dari dua kelompok ekspedisi yang melakukan pendakian ke puncak Gunung Everest. Oh Rayla, daripada kebanyakan bacot di awal, mending langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah teks yang berisi informasi bahwasannya pada tahun 1992, seorang pria bernama Rob Hall membuat agen pemandu komersial menuju puncak Everest yang bernama Adventure Consultant. Agen tersebut berhasil memandu 19 pendaki selama 4 tahun tanpa ada korban jiwa satupun. Pada tahun 1996, terdapat 20 agen pemandu yang saling bersaing untuk sampai ke puncak Everest. Salah satunya adalah agen Mountain Madness milik Scott Pfister. Dan film The Everest pun baru dimulai. 30 Maret 1996, Rob Hall dan tim Adventure Consultant sedang bersiap menuju Everest untuk memandu klien yang akan melakukan pendakian. Istri Rob yang bernama Jan, yang saat itu sedang hamil, terlihat sedih melepas kepergian suaminya. Tapi mau bagaimana lagi, namanya juga cari cuan. Saat tiba di Nepal, Rob bertemu dengan dua klien lainnya bernama Beck Waters and Doug Hansen, serta satu jurnalis yang akan ikut mendaki yaitu John Hawker. Saat itu, ada 13 pendaki dari tim Rob Hall yang akan menaklukkan Everest. 3 di antaranya adalah tim Adventure Consultant, yaitu Rob, Harold, and Mike. Di sini, Rob menjelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi selama pendakian. Demi meminimalisir hal tersebut, mereka harus melakukan latihan pendakian terlebih dahulu selama 40 hari. Hal itu dilakukan agar para pendaki dapat menyesuaikan tubuh dan pikirannya di tengah dinginnya Gunung Everest. Rob berencana mencapai puncak tanggal 10 Mei, karena di tanggal itulah cuaca diperkirakan stabil. Rob dan rombongannya berangkat dari Nepal menuju kota kecil bernama Lukla yang berada di ketinggian 2.860 mdpl. Setelah melewati jembatan gantung yang cukup panjang, rombongan Rob tiba di wilayah Namche Bazaar yang berada di ketinggian 3.750 mdpl. Di sini, Rob sempat berbincang dengan Doug. Ia berjanji akan membawa Doug sampai ke puncak Everest, karena diketahui Doug sudah 4 kali melakukan pendakian Everest tapi tidak pernah sampai pada puncak akibat cuaca buruk. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di base camp Everest yang berada di ketinggian 5.367 mdpl. Mereka disambut oleh Helen Wilton sebagai pengelola camp. Helen memperkenalkan Angkor sebagai pendaki lokal yang akan ikut serta memandu mereka. Setelah itu, Rob bertemu dengan Scott Pfister, pemilik agen Mountain Madness. Di sini, Rob sempat mengeluh karena tahun ini banyak sekali orang yang ingin mencapai puncak Everest. Singkat waktu, tim medis konsultan mengadakan briefing yang dipimpin oleh Caroline. Caroline memberitahu tentang bahaya apa saja yang kemungkinan akan mereka hadapi, seperti jalan yang sangat curam, gejala hipotermia, dan pentingnya oksigen untuk mencapai puncak Everest, karena udara di sana sangatlah tipis. Selama 1 bulan ke depan, mereka akan menghadapi 3 tahapan pendakian untuk beradaptasi dengan cuaca, sebelum akhirnya mereka benar-benar mendaki puncak Everest. Saat sedang latihan, Doug Hansen sudah mulai merasakan dampak buruk cuaca pada tubuhnya. Tapi ia tetap semangat karena Doug sangat ingin mencapai puncak Everest. Singkat cerita, pendakian menuju puncak Everest akhirnya dimulai. Hari itu, tepatnya hari Jumat, hari yang Rob anggap sebagai hari keberuntungannya. Saat tiba di camp 1, Rob melihat Neil dari tim Scott yang sedang lemah. Ia juga melihat Scott yang turun untuk membawa Neil kembali ke base camp.
Setelah beberapa lama mendaki, Rob akhirnya tiba di Camp 2. Ia berkomunikasi dengan Guy yang sudah berada di atas bersama timnya. Saat Rob dan rombongannya melanjutkan pendakian ke Camp 3, cuaca buruk mulai terlihat. Terjadi reruntuhan salju yang mengenai Harold hingga akhirnya terjatuh. Tapi beruntung, Rob langsung menangkapnya. Rob terlihat sangat mengkhawatirkan Harold. Singkat waktu, mereka akhirnya tiba di Camp 3. Rob berkomunikasi dengan Scott yang berada di Camp 1 setelah mengantar rekannya tadi. Scott berkata bahwa ia akan segera menyusul. Rob yang merasa Scott tidak sehat menyuruhnya untuk beristirahat. Tapi Scott menolak. Ia juga menyuntikkan dexamethasone ke tubuhnya agar kondisinya segera pulih. Setelah itu, Helen memberi informasi bahwa cuaca sedang tidak stabil. Awannya bergerak sangat cepat. Rob yang mendengar hal itu sedikit khawatir. Keesokan harinya, Rob melihat cuaca cukup bagus. Ia dan rombongannya melanjutkan pendakian menuju Camp 4. Sesampainya di Camp 4, cuaca buruk mulai terlihat. Terjadi badai angin gede hujan ribut. Hal itu membuat semua orang sedikit kesulitan bernapas. Scott dengan kondisi yang cukup lemah akhirnya tiba bersama rombongannya. Saat tengah malam, ternyata badai telah berhenti. Dan kini cuaca kembali membaik. Karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, mereka semua bersiap untuk summit menuju puncak Everest. Pendakian kembali dilanjutkan. Setelah 2 jam mendaki, mereka akhirnya tiba di puncak balkoni. Di sini, kondisi Beck mulai melemah. Ia mengalami masalah dengan penglihatannya. Rob menyuruh Beck untuk turun saja, tapi dengan kekeh, si Beck malah menolak. Rob yang khawatir pada Beck menyuruhnya untuk istirahat sejenak dan kembali naik ketika penglihatannya membaik. Di saat yang bersamaan, masalah kembali muncul. Lobsang, pendaki lokal yang harusnya berada di barisan paling depan yang bertugas memasang tali di Southwest Rider, tertinggal karena membantu timnya yang mengalami masalah. Hal itu membuat para pendaki yang sudah tiba di Southside tidak bisa melanjutkan pendakian karena tali belum terpasang. Mereka akhirnya bekerja sama dengan tim Mountain Madness untuk memasang tali. Hal itu memakan waktu cukup lama. John Crocker dan 2 pendaki lainnya memilih turun daripada harus menunggu, karena mereka takut nantinya akan kehabisan oksigen, ditambah cuaca ekstrim yang sedikit berangin. Di saat John sampai di tempat Beck, ia mengajak Beck untuk turun. Tapi lagi-lagi si Beck dengan kekeh embung turun, gobloy sekali. Singkat waktu, pada pukul 12.45 tali akhirnya berhasil terpasang. Satu persatu mereka mulai melewati Hillary Step demi menuju puncak. Dan tepat pukul 1.14, Anatoly dan 2 orang lainnya menjadi yang pertama mencapai puncak Everest. Mereka merayakan keberhasilannya karena telah berhasil mencapai puncak. Rob langsung memberitahu Helen bahwa mereka telah sampai di puncak Everest. Karena waktu sudah semakin sore, Rob, Scott, dan Lobsang akhirnya turun. Tapi saat di perjalanan, Rob bertemu dengan Doug. Rob mengajak Doug untuk turun karena hari sudah semakin sore. Tapi Doug dengan kekeh menolak. Ia bersikeras ingin mencapai puncak. Rob yang tidak tega melihat Rob yang sangat ingin sampai ke puncak, memilih untuk menemaninya. Dan tepat pukul 4 sore, Doug akhirnya mencapai puncak Everest. Guy yang sudah berada di bawah melihat awan badai yang akan segera mendekat. Ia juga melihat 2 pendaki yang masih berada di puncak Everest. Ia berusaha menghubungi Rob, tapi tidak tersambung. Guy yang khawatir langsung menghubungi Helen. Awan badai semakin mendekat. Beck yang sudah sangat lemah dibawa turun oleh Mike dan yang lainnya. Sementara Rob dan Doug kesulitan turun karena tabung oksigen milik Doug telah habis. Tabung oksigen yang habis membuat kondisi Doug sangat ripuh. Rob mencoba meminta bantuan untuk membawakannya tabung oksigen. Tapi, Harold berkata bahwa semua tabung oksigen yang berada di puncak selatan telah habis. Dan hanya tersisa 1 tabung oksigen yang isinya tinggal setengah.
Meskipun begitu, Harold nekat menyusul Rob ke atas meskipun tabung oksigen miliknya hampir habis. Rob dan Doug terjebak di Hillary Step. Guy yang mengetahui badai akan segera datang menyuruh Rob untuk segera turun meninggalkan Doug. Rob yang merasa bertanggung jawab pada Doug menolak perintah Guy. Sedangkan di sisi lain, Scott yang kondisinya sudah sangat ripuh kesulitan untuk turun. Ia menyuruh Lobsang untuk segera turun dan memberitahu Anatoly untuk membawakannya oksigen. Kini, hujan badai angin ribut mulai menerjang para pendaki. Rob berusaha mengajak Doug untuk turun. Tapi saat melewati Hillary Step, Doug yang tidak ingin menjadi beban untuk Rob melepaskan tali pengaman yang mengikat tubuhnya, yang akhirnya Doug pun terjatuh. Rob yang baru menyadari Doug telah menghilang menjadi patah semangat. Ia bersedih karena gagal membawa Doug turun. Cuaca yang sangat buruk membuat Beck dan para pendaki lainnya kesulitan berjalan. Akibat tergelincir, Beck, Yasuko, dan beberapa para pendaki lainnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Para pendaki lain yang sama ripuhnya tidak mungkin membawa Beck dan yang lainnya. Alhasil, mereka semua meninggalkan mereka turun untuk meminta bantuan. Harold yang baru saja tiba membawa tabung oksigen untuk Rob. Tapi lagi-lagi kesuaian terjadi. Tabung oksigen itu membeku dan tidak dapat digunakan. Kini jam menunjukkan pukul 12 malam. Anatoly, pendaki profesional yang baru mengetahui Rob dan yang lainnya terjebak di atas, pergi menyusul mereka. Rob dan Harold yang terjebak di sana hanya bisa pasrah menunggu berharap akan datangnya bantuan. Jen, istri Rob yang tiba-tiba khawatir pada suaminya, menghubungi Helen untuk menanyakan kabar Rob. Helen memberitahu bahwa badai besar terjadi yang membuat Rob terjebak di atas. Lalu, Jen yang juga seorang pendaki Everest meminta Helen untuk menyuruh Ang George si pendaki lokal naik membawa Rob turun. Kini, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Para pendaki lokal dan tim penyelamat dikerahkan untuk membawa Rob dan yang lainnya. Di sisi lain, Rob dan Harold terlihat tak sadarkan diri. Harold yang baru sadar dari pingsannya terkena hipotermia. Di tengah cuaca yang sangat dingin, ia merasa kepanasan, yang akhirnya membuat Harold terjatuh. Rob yang masih pingsan tidak menyadari kejadian tersebut. Anatoly dan beberapa pendaki lainnya datang ke tempat Beck. Ia membawa pendaki yang masih selamat turun, tapi ia tidak menyadari jika Beck masih hidup sehingga Beck kembali ditinggalkan. Sedangkan Yasuko telah tewas membeku. Kini waktu menunjukkan pukul 5 pagi, dan badai sudah mulai mereda. Rob yang masih selamat tapi sudah ripuh menghubungi base camp. Seluruh tubuh Rob membeku tertimbun salju. Rob memberitahu base camp bahwa Harold telah menghilang. Guy menyuruh Rob untuk terus bergerak agar aliran darah di tubuhnya tetap mengalir. Guy juga memberitahu bahwa para pendaki lokal telah naik untuk membantu Rob. Demi memotivasi Rob, Guy menyambungkan teleponnya kepada Jan. Dan kini situasi melo pun terjadi. Dengan perasaan sedih, Jan berusaha memberi semangat untuk suaminya. Bisa kalian bayangkan bagaimana ada di posisi Jan? Sungguh miris sekali ketika ajal berada di depan mata orang yang kalian sayang. Helen yang mendapat kabar Beck tidak bisa kembali langsung memberitahu istri Beck. Anchor dan pendaki lokal lainnya kesulitan untuk mencapai Rob karena badai kembali menerjang. Dengan rasa sedih dan kecewa, Guy terpaksa harus memberitahu Rob bahwa bantuan tidak akan datang dikarenakan badai kembali menerjang. Guy meminta Rob untuk bertahan 1 malam lagi sampai badai berhenti. Tapi sepertinya Rob sudah tidak bisa bertahan lebih lama. Di saat-saat terakhirnya, Rob meminta untuk disambungkan dengan Jan. Suasana menjadi sangat haru. Di detik-detik terakhir hidupnya, Rob meminta Jan untuk menamai anak mereka Sarah. Rob meminta maaf karena ia tidak bisa menemani Jan saat melahirkan. Dan akhirnya, Rob pun kehilangan kesadarannya. Sementara itu, di sisi lain, Beck yang ternyata masih hidup melihat bayangan istri dan anaknya. Hal itu tentu saja membuat Beck menjadi mempunyai semangat kembali untuk berjuang hidup.
Dengan kondisi yang sangat ripuh, Beck berusaha turun. Dan akhirnya, dengan penuh keajaiban, Beck berhasil sampai di camp 4. Karena kondisi Beck yang cukup parah, Mike dan yang lainnya membawa Beck turun menuju camp 1. Sedangkan Anatoly yang menyusul Scott melihat jenazahnya sudah membeku. Helikopter didatangkan untuk membawa Beck turun. Dan akhirnya, Beck pun berhasil dibawa untuk diobati. Singkat cerita, Beck akhirnya sembuh dan kembali kepada istrinya. Tapi sayangnya, Beck harus kehilangan hidung dan kedua lengannya akibat pendakian itu. Dan pendakian Everest 1996 pun akhirnya selesai, dengan menyisakan duka yang mendalam bagi Agent Adventure Consultant dan Mountain Madness, karena mereka kehilangan 5 orang akibat pendakian itu. Sampai sekarang, jasad mereka masih abadi membeku di Gunung Everest. Dan film pun tamat. Oke guys, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan memaksakan ego kalian, karena itu bisa membahayakan bagi diri kalian dan teman-teman kalian.